Nicholas II or Nikolai II Alexandrovich Romanov, known in the Russian Orthodox Church as Saint Nicholas the Passion Bearer, was the last emperor of Russia, King of Congress Poland and Grand Duke of Finland. Tsar Nicholas II adalah kaisar terakhir dalam sejarah Rusia. Dia menggantikan bapaknya, Alexander III, yang mati di usia 40-an. Masalahnya, Alexander ini mati secara tiba-tiba. Dia mati tanpa mempersiapkan penggantinya. Saat Tsar Nicholas menggantikan ayahnya, dia baru berusia 26 tahun. Saat pelantikan pun, Tsar Nicholas berkata kepada para ajudannya bahwa dia bingung harus apa. Dia belum siap untuk menjadi tsar. Masalah lainnya, beberapa omnya Tsar Nicholas banyak yang cemburu, banyak yang sirik kepada Tsar Nicholas. Karena omnya ini juga masih pada usia muda. Omnya ini merupakan adik-adik dari Alexander III. Masih muda juga, kenapa yang jadi kaisar malah anak bocah berusia 26 tahun? Maka dari itu, di awal pemerintahan Tsar Nicholas, banyak kebijakan dia yang dipengaruhi oleh om-omnya. Salah satu keputusan fatal yang dilakukan oleh Tsar Nicholas atas pengaruh omnya adalah keputusan dia untuk perang dengan Jepang di tahun 1904. Omnya ini ngasih masukan bahwa Rusia harus terus expand ke timur, dan sampai di titik dimana Rusia ini mau aneksasi Korea. Jepang nggak suka. Jepang ini sebagai negara barbar pada zamannya pengen Korea itu dijajah oleh mereka. Sementara Rusia juga pengen ngambil Korea. Akhirnya mereka perang. Perang ini berujung dengan kekalahan Rusia. Kekalahan ini membuat Rusia sangat malu karena ini merupakan pertama kalinya bangsa Eropa kalah perang dengan bangsa Asia. Dan perang ini juga sebenarnya bukan perang yang urgen. Ini perang yang diada-adakan. Kenapa Rusia harus terus expand ke timur? Padahal itu bukan hal yang urgen. Kebijakan linglung Tsar Nicholas perang melawan Jepang itu membuat Rusia masuk ke dalam krisis ekonomi. Apalagi setelah resmi kalah dari Jepang, itu membuat kemiskinan makin meningkat. Hampir saja ia direvolusi di tahun 1905. Selain omnya, ada juga sepupu jauhnya, Kaisar Wilhelm II, yang merupakan kaisar Jerman. Dia juga merupakan orang jahat yang sering mempengaruhi Tsar Nicholas. Kaisar Wilhelm II ini ujung-ujungnya adalah orang yang ikut andil membantu Lenin untuk menghancurkan Rusia. Tsar Nicholas ini bisa dibilang orang yang gampang dipengaruhi, gampang disetir. Jauh sebelum adanya agen Lenin dan juga agen Trotsky, Tsar Nicholas ini dipengaruhi oleh omnya, oleh sepupu jauhnya Wilhelm II, dan juga yang paling menyedihkan, ia dipengaruhi oleh agen Rasputin. Grigori Rasputin hanyalah seorang dukun cabul, tapi ia bisa menyetir kebijakan kekaisaran Rusia. Jadi keluarganya Tsar Nicholas ini sangat nurut dengan Rasputin, karena Rasputin diklaim punya kemampuan untuk nyembuhin orang. Anak bungsu Tsar Nicholas itu punya penyakit berat, dan mereka berharap bahwa Rasputin bisa menyembuhkan anak bungsu mereka. Itu kenapa Tsar Nicholas dan juga istrinya sangat amat percaya kepada Grigori Rasputin. Rasputin ini dianggap sebagai orang suci. Dan Rasputin juga merupakan agen yang membuat Rusia bergabung ke dalam Perang Dunia I. Rusia ini join ke Perang Dunia I dengan alasan salah satunya karena sentimen agama. Rusia dijanjikan bahwa jika pihak sekutu menang Perang Dunia, maka Konstantinopel akan diserahkan kepada Rusia. Dan Konstantinopel ini merupakan sebuah kota yang penting bagi agama Kristen Ortodoks Rusia. Mungkin karena sentimen agama ini ya, akhirnya Tsar Nicholas gelap mata dan akhirnya mau join. Masalahnya dia itu nggak ngaca bahwa kondisi Rusia pada zaman itu sedang nggak bagus ekonominya. Kalau negara yang ekonominya nggak bagus terus join perang, bakal makin buang-buang uang. Ya ujung-ujungnya rakyat makin sengsara. Bahkan saat Perang Dunia, istrinya Tsar Nicholas itu dengan sukarela membocorkan strategi perang Rusia kepada Grigori Rasputin. Pernyataannya, dukun cabul mana yang kepo sama strategi perang negaranya? Ya cuman Rasputin. Cuman Rasputin dukun cabul yang peduli sama rencana perang, sama mengatur pemerintahan. Karena Rasputin bukan sekedar dukun cabul biasa. Rasputin tidak hanya gila seks. Rasputin juga merupakan seorang agen dari Tuan Besar Rothschild. Ya akhirnya tidak bisa dipungkiri, Rusia luluh lantah di Perang Dunia I karena rencananya semua diketahui oleh lawan. Terima kasih atas jasa besar Rasputin, maka Rusia dengan mudah dikalahkan di Perang Dunia I. Ya jelas aja, rencananya bocor kemana-mana.
Sebenarnya setelah perang Jepang di tahun 1905, itu ekonomi Rusia pelan-pelan membaik. Tapi ya tadi udah mulai membaik, tiba-tiba Tsar Nicholas join perang dunia, ya hancur lagi. Dan keputusan dia untuk join perang dunia 1 itu juga menjadi cikal bakal yang nantinya akan digunakan Lenin untuk mendapatkan simpati rakyat saat melakukan revolusi Bolshevik. Tsar Nicholas ini kena jebakan Batman dari Tuan Besar. Tuan Besar sudah menyiapkan grand design bahwa jika Rusia ikut perang, maka rakyatnya akan semakin kesal. Dan saat Rusia disibukkan dengan urusan di luar negeri, maka kemudian dimunculkanlah agen selanjutnya, agen Lenin dan juga agen Trotsky yang menggempur Rusia dari dalam. Lenin dan juga Trotsky mendapatkan momentum untuk menggulingkan Tsar untuk melakukan revolusi itu di momen terjadinya Perang Dunia I. Tanpa momentum Perang Dunia I, tidak mungkin Lenin dan juga Trotsky kembali ke Rusia. Diiming-imingin jika Rusia bergabung dengan sekutu maka akan diberikan hadiah kontrol atas Konstantinopel. Ya kita harus ingat lah bahwa Rusia ini merupakan negara yang kental agamanya. Jadi sentimen agama itu sangat berarti. Dan juga jika mereka mendapatkan Konstantinopel, maka itu juga bagus bagi ekonominya. Karena mereka juga akan mempunyai kontrol terhadap Selat Bosporus, yang artinya mereka akan memiliki akses ke laut hangat sepanjang tahun. Jadi bagus buat ekonominya dan juga bagus buat sentimen agamanya. Tentu itu merupakan penawaran yang no-brainer. Tapi ya itu tadi, rakyat sedang kelaparan, sedang kesusahan. Kenapa Anda sangat ambisius? Itu salahnya. Selama berjalannya Perang Dunia I, di dalam Rusia ada kaum Bolshevik dan juga kaum Menshevik yang bekerja sama untuk menggulingkan pemerintahan. Sungguh strategi yang luar biasa dari Tuan Besar Paduka Rothschild. Kaum Bolshevik itu merupakan kaum radikal yang isinya itu Lenin sama Trotsky, kaum komunis. Sementara kaum Menshevik itu orang yang lebih moderat, mereka itu pengen negara yang demokratis. Tapi nanti ujung-ujungnya pas revolusi, kaum Menshevik ini akan dibantai sama kaum Bolshevik. Apa indikasinya bahwa Tuan Besar memperdaya Tsar Nicholas untuk join ke dalam Perang Dunia I? Di pihak sekutu saat Perang Dunia I, yang paling babak belur adalah Rusia. Sedangkan Prancis dan Inggris biasa-biasa aja. Karena memang Rusia ini dibiarkan perang sendirian tanpa bantuan yang berarti. Rusia ini habis digempur oleh Jerman, sementara Prancis cuman bertahan aja, dan Inggris juga cuman ongkang-ongkang kaki aja. Nggak ada perang yang berarti antara Inggris melawan Jerman, sebagaimana perang Jerman melawan Rusia. Begitu Rusia udah mampus, tiba-tiba Amerika datang buat bantuin Prancis. Kan aneh, kenapa nggak Amerika bantuin dari kemarin aja? Begitu Rusia mampus, baru Amerika turun tangan, baru Jerman kalah. Dan bahkan setelah Tsar turun dari tahtanya, agen Trotsky yang menjadi komandan perang baru juga melakukan banyak sekali strategi perang yang absurd dan membuat Rusia makin hancur. Trotsky ini dengan senang hati memberikan kesempatan bagi pasukan Jerman untuk menyerbu Rusia. Artinya apa? Artinya Tuan Besar memang dengan sistematik dan sengaja ingin menghancurkan Rusia dari dalam dan juga dari luar. Dan ini bukan konspirasi. Ya emang ini nggak ada di buku pelajaran sejarah, nggak ada. Ini nggak ada di sumber resminya. Ya kita harus paham lah bahwa sejarah ditulis oleh pemenang. Kita pernah membahas bahwa sebenarnya ideologi komunisme juga merupakan produk propaganda dari Tuan Besar. Dan dalam revolusi Bolshevik yang dipimpin oleh Lenin, banyak sekali orang Ashkenazi di dalamnya, termasuk Lenin dan juga termasuk Trotsky. Mereka berdua adalah orang Ashkenazi. Itu merupakan fakta yang tidak bisa diperdebatkan. Begitu juga Karl Marx. Mereka semua adalah keturunan Ashkenazi Jews. Tsar Nicholas ini juga ya bukan manusia tanpa dosa, bukan orang suci. Memang dia itu orang yang kental agamanya, tapi juga banyak kebijakan dia itu yang linglung, yang banyak menyengsarakan rakyat. Tapi sebelangsak-belangsaknya rakyat Rusia di tangan Tsar Nicholas itu nggak ada apa-apa dibandingkan kebelangsakan di zamannya Lenin dan juga Stalin. Jadi itu gua rasa kenapa alasannya Tsar Nicholas saat ini sangat dicintai oleh orang Rusia. Lenin dan juga Stalin itu merupakan agen dari Tuan Besar yang tentu saja kebejatannya sudah tersertifikasi. Seburuk-buruknya Mao Zedong saat dia membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyat Cina, membuat banyak rakyat Cina mati karena kelaparan, itu merupakan tragedi yang terjadi karena kebodohan Mao Zedong, alias tidak disengaja. Tapi kelaparan di era awal Uni Soviet berdiri itu merupakan sebuah tragedi yang disengaja. Tentu sungguh sangat brutal. Kaum Kristen Ortodoks di Rusia itu menganggap bahwa Tsar Nicholas ini merupakan martir yang dibunuh oleh rezim brutal komunis Soviet. Pertanyaan terakhir, mengapa Tuan Besar ingin menghancurkan Rusia? Mengapa? Kenapa nggak disayang aja? Kayak Inggris, kayak Prancis, kan semua disayang tuh. Kenapa Rusia harus dihancurkan? Apa alasannya? سهم‌بندی میشه و میدونیم که قرن 19 عمدتاً به جنگ‌های ماسونی میگذره که خانواده روتشیلد در اونجا نقش ویژه دارن و این نقش تا
آغاز جنگ جهانی اول هم که با انقلاب اکتبر روسیه مصادف میشه ادامه داره. یعنی روتشیلدها در آغاز جنگ جهانی اول در قرن 20 هم نقش ویژه دارن. ادامه رو میفرمودید از کنفرانس و اتفاقاتش؟ بله دقیقا درست فرمودین. اما توی این کنفرانس یه اتفاقی این برنامه اینها رو یکم دچار اختلال میکنه و اون هم مخالفت الکساندر اول تزار روسیه با واگذاری بانک مرکزی کشورش به این خاندانه. اونجا ناتان مایر روتشیلد سرپرست این خاندان قسم میخوره که یه روز یا خودش یا نسلش از رومانوف ها انتقام بگیرن و سلسله این رومانوف ها رو در روسیه براندازن. Yang dibantai oleh Tuan Besar adalah mereka yang membangkang, yang tidak nurut. Barang siapa yang membangkang atas perintah Tuan Besar, maka siap-siap Anda akan menjadi seperti Gaddafi, Saddam Hussein, JFK, Lincoln, dan juga seperti ya you know lah. Siapa di negara kita yang berakhir mati di tangan Tuan Besar? Dalam agama Kristen Ortodoks Rusia, riba adalah hal yang dilarang. Dan kita tahu Rusia merupakan negara yang religius dan mereka mematuhi peraturan di dalam agamanya. Itu yang tidak disukai oleh Tuan Besar. Tuan Besar menawarkan untuk reformasi sistem perbankan modern, tapi ditolak oleh Kaisar Rusia. Saat Tsar menolak, maka dia resmi menjadi musuh dari Tuan Besar. Tentu saja, karena Tuan Besar pernah berkata, "Permit me to issue and control the money of a nation, and I care not who makes it loss." Jangan salah paham ya, Rusia sejak dulu punya bank juga. Dia punya bank negara, punya bank sentral. Tapi jangan dibayangkan bank sentral Rusia pada zaman itu sama seperti bank sentral zaman now. Beda, sistemnya beda. Ya maka itu ditawarkan modernisasi oleh elit global, tapi dia menolak. Ya maka dia berakhir. Dia berakhir dengan kehancuran sampai ke akar-akarnya, sampai di mana Lenin membantai Tsar Nicholas dan seluruh anaknya secara brutal. Jadi kalau ditawari modernisasi kita harus nurut. Contoh sekarang Qatar sedang ditawari modernisasi di kode-kode di Piala Dunia, if you know what I mean. Memang SJW ini merupakan sebangke-bangkenya orang. Mereka itu berpikir bahwa mereka sangat progresif, padahal mereka itu ya disetir oleh agenda ya elit global, agenda Tuan Besar. Ya skemanya, programnya dari dulu selalu begitu. Bedanya SJW zaman dulu itu baca Komunis Manifesto. Kalau SJW zaman sekarang dia main Twitter. Dan kalau di Indonesia, ciri-cirinya adalah selalu berbicara menggunakan bahasa Inggris. Tidak ada yang salah dengan penggunaan bahasa Inggris, tapi kenapa harus selalu menggunakan bahasa Inggris? Terlebih saat berbicara kepada sesama orang Indonesia. This one Indonesia. No England, no USA. Ini kan Indonesia. No England, no USA. Santai aja kalau ngomong pakai bahasa Indonesia aja. Tentu semua fakta-fakta ini adalah merupakan hal yang absurd karena ini tidak tercatat dalam buku sejarah. Namun lagi-lagi faktanya Wall Street lah yang mendanai Lenin dan juga Trotsky untuk melakukan revolusi. What was the mission? The mission was financed by William Boyce Thompson, the Chase Manhattan Bank Federal Reserve System. The Red Cross didn't want to send a mission. The Red Cross said we don't need a mission to Russia. They already had one in Romania, which was doing a good job. But William Boyce Thompson wanted this mission, and he put the money up. He financed it. And if you look, I printed a list of the people on the mission, and they were mostly bankers and lawyers, Wall Street lawyers, and people in and around the Wall Street establishment. The function or the purpose of this mission was to be in place to assist the Bolshevik Revolution. The Red Cross mission to Russia was a cover vehicle. It enabled these Wall Street elitists, these Wall Street manipulators to be there in place. And then I traced a cable, $1 million from the Morgan Company in New York to Petrograd. I forget to which bank, but it came from William Boyce Thompson, and which financed the revolution. And then they put pressure back in the State Department in Washington to actually send arms to the revolution, which went forward in 1918. And then I found in the State Department files an extraordinary telegram in which Trotsky appealed to the State Department to send American army instructors to train the new Soviet army. Itu mengapa Uni Soviet merupakan negara boneka dari elit global. Uni Soviet itu negara yang banyak hutang budinya kepada Tuan Besar. Cuma ya dibikin seakan-akan bahwa Uni Soviet ini merupakan lawan dari elit global, lawan dari kapitalisme, mereka lah komunisme. Seakan-akan begitu. Padahal mah ya sama-sama aja. Itu kenapa Uni Soviet nggak pernah ngebacot tentang pendaratan NASA di bulan. Kenapa?
Ya karena mereka satu kubu. Dan ada opini yang nggak populer, bisa diperdebatkan, bahwa tujuan Perang Dunia I terjadi itu bukan karena Pangeran Austria Franz Ferdinand itu dibunuh, bukan. Tapi tujuan utamanya terjadi Perang Dunia I itu adalah untuk menghancurkan Rusia. Sebegitu mengerikannya Tuhan besar. Saat ia membenci seseorang, maka apapun akan dilakukannya, tak peduli berapapun jumlah korban yang akan berjatuhan.